Yang penting kalian aktif bertanya ke yang lebih bisa, yang lebih tahu gitu kan. Harus banyak ngomong, banyak tanya gitu, tanya aja, harus aktif gitu loh. Karena kita magang ini tuh di sini itu cukup lengkap. Kita bisa dapat experience dalam desain, seperti kuliah juga desain, tapi lebih aplikasinya itu lebih real karena ketemu klien. Kemudian juga bisa ngobrol sama klien, kemudian juga bisa survei jadi lebih banyak pengetahuan. Halo Sobat Taruners, hari ini saya Nadia akan ngobrol santai bareng anak-anak magang yang lagi belajar dan bahkan salah satunya sudah official kerja bareng kita di Taruna Jaya Bangunan. Karena magang itu merupakan salah satu momen penting banget nih dalam dunia perkuliahan di mahasiswa ya. Apalagi dunia konstruksi yang sangat dinamis. So, langsung aja kita dengerin ceritanya. Tapi sebelum itu, yuk kita kenalan dulu. Hai mas-mas ganteng. halo. Boleh kenalan dulu gak nih? Oke, ya perkenalkan nama saya Chris Martin dari Binus University. Saya mengambil jurusan arsitektur Binus University dan saat ini saya sedang menjalani program magang saya di Taruna Jaya Bangunan, kawan-kawan. Yeay. Saya Jonathan, dulu waktu tahun 2023 pernah magang di Taruna Jaya Bangunan, sama lulusan dari Binus juga, pernah berkuliah di Binus di jurusan arsitektur. Oke, boleh di-sharing gak nih kesan pertama kalian ketika pertama kali masuk di Taruna Jaya Bangunan? Gimana? Apakah deg-degan, excited, atau bingung, takut? Kesan pertama waktu itu excited, enggak sih, lebih ke deg-degan, cuman ada excitednya juga karena kan ada sesuatu sedang menghadapi sesuatu hal yang baru lah gitu. Betul. Jadi ya deg-degannya itu dalam artian ada sesuatu yang baru nih yang menanti gitu sih. Menantang Menantang ya benar. Ya kalau saya emang awal-awal masuk kemarin tuh kayaknya deg-degan gitu. Aduh ngapain nih, bakal berbuat apa nih, saya akan desain apa nih gitu kan di pikiran saya. Karena kan saya kan memang agak sedikit terobsesi dengan desain gitu ya. Jadi kayak aduh kita mau desain apa lagi nih, wah kira-kira bikin apa ya. Udah pokoknya di kepala tuh bikinnya antara rumah kalau nggak apa gitu kan. Awalnya tuh kayak bikin rumah kali nih, atau mungkin pakai AutoCAD ya. Pakai AutoCAD kali gitu-gitu. Ya jadi kayak masih ada banyak pertanyaan di kepala gitu kan, yang penasaran tuh bakal ngapain gitu ya. Terus juga karena ini kan hal yang baru ya, sangat berbeda sekali dengan dunia perkuliahan pada umumnya ya kan. Kalau dunia kuliah kita bangun kadang-kadang ya siang, kadang pagi, kadang ini kan. Tergantung jadwal kuliah kan. Kadang jadwal kuliah. Kalau kantor. Ya kadang-kadang kalau kita kan ibaratnya kalau tidur bangun kan nggak nentu juga, kadang-kadang tengah malam, kadang-kadang itu gitu kan. Dan pasti bangun paginya juga emang udah harus. Ya bangun paginya kadang-kadang ya bisa beda-beda gitu kan. Kalau kuliah enggak dong. Disclaimer ya, kalau kuliah gitu ya, bukan karena pas magang. Kalau pas magang kan udah pasti kan jadwalnya sama pagi semuanya gitu. Iya, pulang. Jadi penyesuaian lagi-lagi gitu ya. Ya itu sih palingan. Terus adaptasinya kalian gimana nih ketika magang, dengan orang-orangnya atau suasana kerjanya itu gimana? Kalau saya waktu itu karena lingkungan baru, orang-orang baru yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Jadi dalam adaptasinya butuh proses juga sih, perlu waktu untuk proses adaptasinya dengan kultur kerjanya, dengan orang-orangnya juga gitu. Jadi ya bangun hubungan yang baru dengan orang-orang, dengan rekan-rekan di kantor gitu, dengan ngobrol dan sebagainya. Lalu juga bisa disesuaikan menyesuaikan diri dengan kultur di kantor ini gitu. Takes time lah ya. Ya takes time, tapi lama kelamaan karena akan masuk tiap hari jadi ya cair sendiri. Ya cair sendiri lah ya, benar-benar cair sendiri. Kalau Martin? Kalau saya adaptasi itu terbentuk secara nggak sadar ya. Nggak sadar artinya lambat laun pun kita akan bisa mengikuti flow-nya gitu kan. Karena mungkin awal-awal ya masih kayak bingung-bingung gitu kan. Aduh
penentuan pengumpulan, misalnya kayak kita mau ngumpulin project atau ngumpulin apa kan kadang-kadang kita masih bingung-bingung gitu kan. Ya tapi kan awal lama kelamaan kan oke, tanggal segini gitu kan. Udah ada penentuannya tuh gitu. Ya sama hal-hal lainnya juga gitu kan. Karena namanya adaptasi kan baik lagi ya itu pasti akan terbentuk secara tidak langsung. Karena kan kita makan 6 bulan nih pasti kan yang lama kelamaan adaptasinya kan akan lama-lama terbentuk. Butuh proses lah ya. Ya emang butuh proses tapi lama-lama kebentuk sendiri gitu loh. Selama magang di TJB apa aja sih yang udah Mas Martin dan Mas Jo kerjain? Yang saya pelajari ya pasti hard skill seperti 3D modeling ya kan, bikin gambar kerja, ya modeling, bikin interior. Ini disclaimer dikit, ini yang desain 3D-nya kebetulan ya itulah ya. Siapa tuh? Siapa dong? Saya. Jadi saya yang bikin kebetulan. Ya jadi waktu ini cerita sedikit ya. Jadi waktu ini pernah diminta Pak Bos, waktu itu diminta desain ruang podcast waktu itu. Diminta, Dan yang desain? Yang desain 3D-nya saya, jadi modelingnya. Wih, jadi gimana nih rasanya? Ya jujur ini Menikmati kalau hasil. wah ada hasilnya gini sih happy ya tentunya ya. Wih. Happy banget gitu. Jadi pas ini udah jadi wah happy banget gitu. Seneng. Itu kan hard skill. Kalau Itu soft hard skill. skill Kalau gimana soft nih, skill Tim? paling ya belajar ngomong gitu kan, Komunikasi. belajar komunikasi, belajar percaya diri juga gitu ya. Iya. Harus disiplin juga Soal waktu ya. Iya sama waktu juga. Iya, itu. Waktu bangun tidur dan waktu ngumpulin deadline. Iya, gitu. Jadi harus diatur lagi tuh. Kira-kira itu gimana cara ngaturnya ya? Harus diatur lagi. Tips ya? Ya, itu tips kawan-kawan. Itu tipsnya. Itu. Oke, kalau dari Mas Jo. Waktu magang itu ya banyak yang dikerjain, mulai dari kerjain 3D model, interior, eksterior, lalu gambar kerja juga. Gambar kerja itu gambar 2 dimensinya, itu juga dikerjain. Kemudian juga ngomong sama klien juga, ngobrol sama klien, ketemu klien, terus survei juga ke tempat-tempat yang perlu didesain gitu sih. Jadi banyak hal yang dieksplor baru ya. Ya cukup banyak yang dieksplor. Makanya dalam bermagang itu sama kuliah beda gitu. Pasti beda. Pasti beda banget gitu. Tapi lumayan itu dapat experience yang bagus sih. Iya, karena kan kalau kerja tuh udah real dunianya Iya, ya kan. udah Dibanding real. kuliah kita hanya belajar. Kalau ini tuh benar-benar yang kayak kita ngerjain hal yang kadang antara teori ya kan dan yang realnya itu realnya berbeda. kadang gitu berbeda. kan. Itu justru hal baru yang perlu kita sadarin dan kita pelajari. Betul sekali. Ngasah skill banget ya. Oke. Ada gak sih hal seru atau mungkin hal yang bikin kalian stres selama magang? Kalau hal yang seru sama stres pasti ada. Oke. Pasti ada. Kalau yang seru tuh mungkin pas ada acara-acara waktu itu kan kita ikut acara di workshop, kadang pengajian atau apa gitu kan. Sama acara nobar itu kan ya itu kan seru gitu kan. Nonton bola, gol, saling teriak gol aja pokoknya. Ya gitu. Sama kalau yang hal stresnya ya pasti ketika saya itu stres itu gara-gara merasa bersalah dengan diri sendiri itu pernah gitu. Oke. Pernah begitu. Gagal gitu. Enggak, bukan merasa gagal, kayak kadang kayak ada satu hal kecil yang sebenarnya bisa dihadapin gitu ya. Cuma kadang-kadang ya kalau udah stres gitu kadang-kadang udah kadang kita nggak berpikir jernih, iya, jadinya salah. Kadang-kadang apa yang dilakuin tuh kayaknya takutnya merasa ada yang kurang gitu iya. Gak pede berarti ya. Ada kadang-kadang nggak pede. Insecure pasti ada. Tapi lambat laun ya kita harus tetap belajar balik lagi ya, harus tetap belajar, beradaptasi dan juga harus meningkatkan kepercayaan diri kita. Bentar nih ada yang mau ngasih minum. Parjo, masuk Parjo. Wede, Mas Parjo. Waduh Mas Parjo. Aduh gimana nih? Masih raw kita Mas Parjo. Waduh, makasih banyak ini airnya nih. Wah. Wih, mantap. Oh iya, terima kasih. Mas Parjo. Terima kasih Mas. Terima kasih. Parjo, ada mau pesan apa lagi ya? Indomie rebus boleh Mas? Oh, coba nanti di dulu. Oke. Ya, Siap. kalau mau bangun rumah,
Taruna aja. Iya. Oke. Nice. Iya, nice. Matang kan ya? Oh iya. Seger nih. Thank you nih Mas Parjo. Aduh aku jadi lupa sampai mana loh kita. Aduh, gimana dong? Aduh. Tadi Mas Jo udah share belum sih pengalaman seru dan stresnya? Oh gantian ya sih Mas Jo. Iya, ganti. Oke, pengalaman seru di Tarunajaya itu mungkin kalau dari segi pekerjaan suka diajak jalan-jalan tuh maksudnya survei, kemudian juga pernah diajak nyordir tanah. Itu juga salah satu pengalaman yang cukup seru karena baru pertama kali melihat alat-alatnya, kemudian caranya bagaimana gitu. Itu nambah pengetahuan juga. Cuman kalau dari sisi satunya itu ini sih kalau lagi ada acara makan-makan gitu seru sih. Cuman kalau apa ya stresnya itu mungkin lebih ke ini sih deadline juga. Ya itu aku ngalamin juga sih. Deadline terus desainnya tuh kurang oke gitu loh. Jadi harus mikir lagi nih gimana ya supaya biar bisa oke, klien suka gitu dan dari kita pun juga bisa dibikin gitu. Oke. Ada nggak sih proyek yang berkesan nih selama magang Mas Martin dan Mas Jo? Boleh di-share? Proyek yang berkesan waktu magang itu bikin proyek gedung low rise sih. 3 lantai itu cukup berkesan buat saya. Walaupun pas jadinya itu saya udah nggak magang lagi, tapi terlibat dalam proses desainnya itu cukup berkesan. Apalagi pas saya balik lagi ke sini, kerja lagi di sini, terus lihat hasil akhirnya cukup bangga sih di situ. Oke. Kalau dari Martin? Proyek yang paling berkesan menurut saya ya ini. Ini salah satunya berkesan banget gitu kan karena bisa ngelihat langsung ruangan jadi gitu kan. Selama magang ini kalian tuh jadi paham gak sih tentang dunia konstruksi? Waktu magang itu ya jadi cukup ada pengetahuan tambahan secara real, terus juga tambah pengalaman pastinya lah ya. Pasti tambah pengalaman jadi kita semakin lebih disiapkan untuk masuk ke dunia kerja. Gitu. Setuju. Kalau tentang dunia konstruksi ya pasti bisa paham lah. Karena kan dunia konstruksi itu kan mungkin dari tata cara pembuatan fondasi sampai jadi sebuah bangunan ya pasti kita pelajari gitu kan. Ya cuman mungkin jujur sama ini paling kan kalau saya lihat kan cuma dari YouTube atau dari WA doang gitu kan. Ya mungkin kedepannya saya akan tetap pelajari juga sih karena namanya gitu kan project lapangan ya gitu. Jadi harus tetap dipelajari juga. Oke. Karena itu ilmu banget gitu kan. Iya apalagi Tata cara bikin fondasi gimana gitu-gitu kan. Sampai ke yang kolom, balok, tembok segala macam itu harus dipelajari semuanya di lapangan. betul. Iya. Selama magang untuk Mas Jo saat itu dan Mas Martin saat ini ada gak sih orang yang di look up atau kayak mentor-mentor nih? Pasti ada senior kan, ya pasti ada. Kalau soal arsitekturnya itu saya refer ke Pak Yadi karena beliau memang yang kalau di Taruna tuh desain bangunannya. Cuman kalau waktu saya ngerjain interior itu saya refernya waktu itu ke Mas Pai karena ya dia orang interior gitu. Jadi kalau saya refer ke orang yang tepat lah gitu. Yang benar di bidangnya ya. Iya, ini bidangnya gitu. Kalau saya yang look up itu ya pastinya ke Mas Jo karena kan ya Mas Jo kan yang pernah ngajarin saya kayaknya nggak cuma AutoCAD, kita diajarin juga ya Kak Jo ya.
Semua kayaknya hampir semua aplikasi diajarin gitu ya. Lagi gitu. Tapi kalau untuk masalah yang arsitektur ya benar ke Pak Yadi. Saya kadang-kadang nanya kalau soal kolom saya tanya ke Pak Rudi gitu karena dia emang sipil sama ya kalau misalnya interior ya saya ke Mas Bayu sih kalau sekarang ya Mas Bayu yang Ngerjain interior. ya yang ngajarin saya interior itu beliau yang ngajarin. Sebenarnya kalau kayak ada punya mentor gini, ada nggak sih tips nih buat sobat Taruners kayak soal kan biasanya banyak yang kayak takut gitu kan untuk bertanya, takut ngelakuin kesalahan gitu kan ketika magang. Itu gimana sih kalau dari kalian? Justru kalau waktu magang itu kan namanya baru belajar ya pasti melakukan kesalahan dan itu wajar. Yang penting bertanya, kalau bingung nanya, cuman nanyanya juga jangan nanya hal yang nggak perlu ditanyakan gitu. Iya kadang suka nggak sadar ya. Iya. Ya. Ya yang penting nanya sih. Yang penting Jadi nggak nanya. usah takut ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah gimana apalah gitu. Kalau bingung tanya gitu, karena kan implikasinya itu udah real life gitu loh. Betul. Jadi kalau ini salah bisa Fatal, berantai ya. gitu loh. Betul. Kesalahannya bisa berantai. Martin ada? Kalau saya ya itu yang penting kalian aktif bertanya ke yang lebih bisa, yang lebih tahu gitu kan. Harus banyak tanya gitu, tanya aja, harus aktif gitu loh. Karena kita magang ini tuh bukan cuma bukan cuma diem doang kerjain udah selesai gitu. Enggak. Harus bisa bertanya ke yang Explore, ya. iya bisa explore, kalau bisa belajar hal-hal baru dia di sini gitu kan. Apalagi magang ini kan proses belajar gitu kan. Beda kalau udah jadi karyawan gitu kan. Kalau jadi karyawan ya pasti udah harus bisa, udah harus ngerti gitu kan. Kalau ini kita memang masih belajar gitu di dunia kerja gitu kan. Jadi harus ya banyak bertanya guys. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya, jangan takut, tanya aja gitu. Oke, setuju aku juga. Iya ya. Selama magang di Taruna Jaya Bangunan ada nggak sih senioritas di sini? Nggak ada sih. Kalau di sini tuh lebih santai gitu ya, suasananya lebih santai, kulturnya juga oke gitu, nggak yang senioritas apa gimana, lebih ke keluargaan sih kalau di sini. Betul. Gitu. Jadi kalau ada yang mau magang di sini, nggak usah takut. Kita di sini bareng-bareng, kalau ada kesalahan nggak main salah-salahan, Yes, tapi sama-sama. kesalahan bersama lah. Iya. Iya. Jadi Saling belajar lah. Jangan belajar. belajar. Di kantor nggak ada senioritas sama sekali. Bahkan saya bisa santai kok di depan para senior juga kadang-kadang. Bisa kadang ya udah ngobrol santai aja gitu kan. Karena kan kita satu tim. Jadi nggak ada yang dibeda-bedain mau lu junior kayak mau lu apa gitu kan. Bagi anak magang ya pasti kan harus bisa aktif ya tadi ya saya bilang gitu kan. Jadi ya nggak ada gitu loh. Tinggal ya udah ngobrol-ngobrol aja gitu. Jadi kekeluargaan banget. Iya kekeluargaan gitu. Oke, kalau disuruh milih satu hal paling berkesan selama magang di Taruna Jaya Bangunan apa guys? Kalau hal paling berkesan itu, wah ini ketika saya ketemu satu owner ya di daerah Jelambar itu berkesan banget. Kenapa? Karena ya saya bisa belajar tentang ilmu komunikasi secara tidak langsung di situ. Karena kan saya ketemu owner, tanya kebutuhan owner tuh apa sih, dia mau ada apa di lantai satunya, dia mau di lantai 2 mau ada apa, di lantai 3 mau ada apa gitu kan. Ya balik lagi ya komunikasi gitu sama owner ya, ini yang paling berkesan gitu. Karena kan kita sama siswa kan kadang-kadang kan kalau mau desain tuh ya udah rasakan pikiran kasih sendiri kita kan, sendiri. Kalau iya. ini kan enggak, kita Ngikutin maunya ibaratnya klien. iya ikutin maunya klien gitu kan. Ya cuman kalau mau sambil berkasih ya boleh silakan gitu, tapi harus yang bisa memenuhi keinginan owner, itu yang paling penting. Betul. Yes. Yang paling berkesan itu apa ya? Ketika proyeknya itu jadi gitu, apa yang udah direncanakan itu ada kepuasan tersendiri lah. Iya. Itu sih. Jadi ya sebenarnya proyek apa aja sih, mau interior atau bangun baru. Yang penting pas sudah jadi tuh puas lah gitu rasanya ngeliatnya sih. Itu kayak
hasil jerih payah bersama-sama. Betul. Setuju. Yes. Apalagi kalau ide utamanya dari kita sendiri. Gitu. Wah itu udah kebanggaan Banget ya. banget itu mah. Kayak ada yang ketinggalan satu deh apa? Apa tuh? Apa? makan. Oh makan. Kalau makan ya memang sih berkesan juga gitu kan. Iya. Kebersamaan kan. Kebersamaan itu juga Kayak gak kebersamaan makan-makan kita. doang sih, akan obat. Iya. Main PS. Iya, enggak kita kalau main PS kan enggak ada. Belum nyoba ya? Belum nyoba. Sebenarnya cuma nobar sama makan-makan gitu kan. Iya, pernah saya dari Karawaci diajak makan. Gitu Wih, kan. di mana Pernah. tuh? Di Enak Karawaci, tapi porsi jumbo. Besok naik berat badan deh. Aduh. Berarti di Taruna naik terus nih berat badannya Tin. Nah, terakhir saya cek 1 kilo. Total berarti udah naik berapa kilo? Dari 92 berarti naik 9 kilo kali ada udah. Wow, aku udah naik, Naik ya? 2. Iya loh. Naik. Karena jujur kan di kantor kan lebih sering ngejain 3D model sama itu kan di kantor dibandingkan banyak geraknya gitu. Jadi kayak, Dan banyak makannya juga. ya itu. Jangan dicontoh ya guys, harus banyak gerak loh guys. Kalian masih muda harus banyak olahraga, itu penting. Setuju. Ya. Oke, ini kita udah di penghujung akhir nih. Pertanyaan terakhir dari aku untuk Mas Martin dan Mas Jo. Tidak. Mau lagi. Enggak. Bercanda. Bercanda ya guys. Kalau kalian, aku minta untuk kasih nilai untuk pengalaman magang di Taruna Jaya Bangunan. Berapa dari 1 sampai 10 nih? Kira-kira berapa dan kenapa? 9 karena untuk dapat experience di sini itu cukup lengkap. Kita bisa dapat experience dalam desain seperti kuliah juga desain, tapi lebih aplikasinya itu lebih real karena ketemu klien. Kemudian juga bisa ngobrol sama klien, kemudian juga bisa survei jadi lebih banyak pengetahuan, kemudian juga ada tambah pengetahuan soal material juga gitu. Jadi yang mau magang di sini kalian pasti bakal dapat experience yang cukup banyak di dunia konstruksi. Paket lengkap ya? Lumayan lengkap, lumayan. Ya. Kalau saya 8 karena secara material emang lengkap ya, ada material saya bisa pelajari, ada aplikasi bisa kita terapkan gitu di dunia kerja gitu kan. Ya cuman paling saya harus tetap tetap mengembangkan diri sih itu karena jujur saya meskipun ini udah mau selesai ya sebenarnya magang entar lagi. Udah hampir berapa bulan nih, dari Februari sampai sekarang Juni itu udah 4 bulan lebih. Ya, tapi saya tetap berproses itu. Saya percaya ada proses yang saya pelajari di Taruna Jaya Bangunan ini gitu. Jadi saya bersyukur sekali gitu dapat kesempatan ini gitu kan. Iya, itu. Oke. Thank you banget nih untuk Mas Martin dan Mas Jo udah Ya, sharing ceritanya you're welcome. hari Sama-sama. ini. Semoga makin semangat magangnya untuk Mas Martin walaupun Amin. di penghujung akhir ya Ya, masa magangnya. Ya. Semoga makin banyak belajar dan lebih siap lagi nih dalam memasuki dunia kerja dalam bidang konstruksi. yes, amin. Dan buat Sobat Taruners yang nonton podcast kita di episode kali ini, jika kalian ada yang mau magang di Taruna Jaya Bangunan, bisa banget menghubungi Instagram Taruna Jaya Bangunan dan juga nomor WhatsApp yang tertera di bio Instagram kita. Oke? Dan buat kalian juga yang lagi dengerin dan cari tempat magang, semoga sharing daging kita di episode kali ini nih bisa kasih gambaran soal dunia kerja, terutama di dunia konstruksi. Oke, sampai ketemu di episode Taruna Jaya Bercerita selanjutnya. Tetap stay tune dan bye-bye. Bye.